perdamaian di Ambon. Gong ini memiliki makna cerita tersendiri bagi warga Ambon, sekaligus menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan umat beragama di Ambon ketika itu. Memperhatikan ukiran dua bunga menjadi simbol yang menggemakan betapa indahnya perdamaian. Persaudaraan yang tidak mengenal negara, kerukunan yang diajarkan pada setiap agama diharapkan umat manusia menyadari dirinya merupakan suatu keluarga yang tidak dipisahkan sekat agama, suku, bangsa, ideologi, atau pemisah lainnya makna. Bila berjumlah 4 berdiri melengkung menaungi gong raksasa seakan ingin mengatakan perdamaian harus dilindungi dan dipertahankan. Warga Ambon sudah membuktikan alamnya yang indah, nikmat dipandang serta kerukunan, sekaligus mahalnya perjuangan mempertahankan perdamaian. Kerusuhan konflik sosial yang sia-sia adalah bukti betapa mahalnya tidak mudah mempertahankan keharmonisan. Pembangunan Gong perdamaian di Ambon dibangun untuk mengenang peristiwa yang terjadi di Ambon tepat pada tahun 1999. Konflik yang bernuansa sara ini menjadi sebuah tragedi tersendiri bagi Indonesia, khususnya warga Ambon. Konflik ini menelan kurang lebih hampir 5.000 nyawa. Awal mula konflik dari perang di Ambon bermula dengan permasalahan sederhana yang kemudian menyulutkan amarah yang berakhir dengan pertikaian agama, saling menyerang antar warga, kelurahan, kampung dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah pun dibakar, rumah hancur, fasilitas umum, hingga tempat-tempat ibadah Islam dan Kristen dibakar dan dirusak akibat konflik. Banyak warga terluka, merambat ke beberapa wilayah di kota Ambon, hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Pada Juli 1999, suasana di Ambon sudah mulai tenang dan membaik. Tetapi hal ini tidak hanya bertahan lama karena adanya ketegangan pemilu. Konflik kemudian bermula kembali di Pulau Seram dan Pulau Buru, di mana pada saat itu warga telah sigap dan siaga, kerusuhan memuncak dan memanas. Di beberapa wilayah di Ambon, konflik ini berakhir dengan hilangnya banyak nyawa dan ratusan yang terluka. Hingga Januari 2000, kerugian atas kerusuhan ini bahkan tidak terhitung lagi. Konflik yang terjadi karena kesalahpahaman ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi kepentingan kelompok tertentu. Ada faktor lain yang menjadi penyebab konflik ini seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dilansir bahwa dulunya Ambon merupakan daerah dengan dau agama terbesar, yakni Kristen dan Islam. Isu SARA yang menjadi akar permasalahan konflik ini terjadi berulang kali yang berujung pada Ambon yang porak-poranda dan berdampak pada kemiskinan dan kesengsaraan bagi warga Ambon. Isu SARA berperan sebagai pemicu untuk mengadu dombakan dua kelompok besar dan menciptakan kerusuhan yang berlangsung lama. Jika ditinjau kembali, awal dari permasalahan ini hanya kesalahpahaman antar warga setempat di Batu Merah dan berakhir pada perpecahan antar kedua kubu yang merenggut banyak korban jiwa hingga 5.000 orang lebih. Pembangunan Gong Perdamaian. Setelah kejadian tersebut, pemerintah berusaha untuk melakukan pemulihan kehidupan di Ambon. Salah satunya dengan mendirikan Gong Perdamaian Dunia di Ambon. Gong ini diharapkan dapat membawa kedamaian di seluruh negeri, khususnya di wilayah Ambon. Diharapkan warga Ambon dapat belajar dari sejarah yang ada dengan mengunjungi Gong ini dan dapat hidup dengan damai. Hingga sekarang, semenjak berakhirnya Perang Ambon, daerahnya secara perlahan mulai dipulihkan dengan kesadaran penuh dari rakyat Ambon. Sejarah Perang Ambon ini juga bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi daerah Indonesia lainnya dan untuk tidak mudah terpancing yang dapat berujung pada perang panjang. Apalagi sampai melakukan perang pembunuhan, karena yang menjadi korban tidak hanya pelaku tetapi juga orang lain yang tidak bersalah, bahkan anak-anak yang tidak tahu masalah apapun menjadi korbannya. Itu tadi sedikit ulasan mengenai Gong Perdamaian. Di dunia, khususnya Gong Perdamaian Dunia di Ambon, untuk Anda yang akan mengunjungi Ambon, jangan lupa mampir untuk melihat Gong Perdamaian ini. Semoga bermanfaat. I close my eyes and I can see
a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire.